Tidak berselang lama, dikarenakan Luo Feng belum mengetahui cara mengendalikan jet tempur kecerdasan, robot virtual lantas memintanya melakukan identifikasi sistem terlebih dahulu. Dengan begitu, jet tersebut bisa mematuhi segala perintahnya. Setelah menyelesaikan identifikasi serta menamai jet tempurnya dengan sebutan kecerdasan nomor 1, Lo Feng lantas bertujuan mempelajari buku panduan master spiritual tingkat dasar di ruang virtual, sehingga dia bergegas tancap gas menuju camp pelatihan elit. Setibanya di ruangan pribadi dan membaca buku panduan armor Dewa Hitam, Lo Feng terlihat puas dengan benda tersebut. Pasalnya armor Dewa Hitam mampu berubah bentuk sesuai dengan keinginannya. Bahkan cara penggunaannya juga terbilang mudah. Dan inilah wujud transformasi armor Dewa Hitam. Keesokan harinya, demi mendapatkan gelar Dewa Perang, Lo Feng terlihat menuju hutan belantara untuk mengonfirmasi tingkat pelatihannya, serta mencoba senjata Heaven Forbid Shuttle, sehingga dia langsung memburu seekor monster naga komodo tingkat raja. Di awal perburuan, Lo Feng sangat kesulitan menghadapi serangan jarak dekat, bahkan membuatnya berada dalam posisi tidak menguntungkan. Tapi untungnya saja berkat senjata Heaven Forbid Shuttle, Abang Codet berhasil memblokir teknik laser naga komodo. Tidak membuang kesempatan, Lo Feng dengan penuh percaya diri berinisiatif melakukan serangan balik, serta mengombinasikan senjata Heaven Forbid Shuttle bersama pisau spiritual untuk menekan sang monster. Tapi sayangnya, tindakan tersebut tidaklah membuahkan hasil. Pasalnya naga komodo memiliki tubuh luar biasa kebal, sehingga monster tersebut dapat membalikan situasi pertarungan dan ternyata merasa bosan terus ditekan, serta mengingat senjata Heaven Forbid Shuttle sangatlah cocok bagi seorang master spiritual, Abang Codet lantas mengombinasikan 9 pisau terbang dan teknik pedang 9 guntur tahap keempat untuk mengakhiri pertarungan. Singkat cerita, setelah menyerahkan bahan material kera Vajra bersama naga komodo, mbak-mbak customer bela diri Jisian lantas mengonfirmasi pencapaian Lo Feng. Selain mendapatkan 20 miliar koin Hansia dan 10 juta poin kontribusi, Lo Feng juga resmi bergabung dengan Istana Dewa Perang. Oleh sebab itu, mbak-mbak customer memintanya untuk menunggu helm induksi kesadaran di pusat lobi. Tidak berselang lama, sambil melihat helm induksi kesadaran, Mawar lantas menjelaskan beberapa hal, di mana sebagai anggota Istana Dewa Perang, Lo Feng bisa memasuki ruangan virtual di lokasi mana saja. Meski anggota Istana Dewa Perang memiliki hak istimewa, namun mereka juga haruslah memikul tanggung jawab lebih berat. Singkatnya, sebelum pergi meninggalkan pelatihan camp elit, Lo Feng memutuskan untuk mengucapkan salam perpisahan kepada seluruh rekan-rekannya. Pasalnya dalam beberapa hari ke depan, dia akan segera dilantik sebagai Inspektur Kota Pangkalan Jiangnan. 再见了。大家，如意，我来了。 Di sisi lain, ketika tim Palu Api sedang berlatih di ruangan pelatihan, mereka tiba-tiba dikejutkan oleh laporan siaran stasiun televisi yang menyampaikan kabar bahagia, di mana seorang murid berbakat aula bela diri Jisian bernama Lo Feng akan diangkat menjadi inspektur baru di kota Pangkalan Jiangnan. Di saat kabar tersebut membuat Ahui bersama tim Palu Api kegirangan,
Zhang Haobei justru kena mental setelah menyaksikan siaran televisi. Sementara itu, Disa Sugeng terlihat meminta Susin untuk pergi menemui Sun Chao, bahkan membanding-bandingkannya sama Lo Feng, dan berniat menjodohkan Susin dengan pria tersebut demi kepentingan keluarga. Sugeng langsung ketar-ketir melihat kabar tentang Lo Feng. Pasalnya sang MC akan segera dilantik menjadi inspektur kota Pangkalan Jiangnan. Bahkan dia tiba-tiba saja mengurungkan niatnya dan justru merestui hubungan Susin dan Luo Feng. Waduh, haus akan jabatan dan kekayaan ya guys ya. Beberapa saat kemudian, ketika kedua orang tua Lo Feng kebingungan dengan acara sambutan yang diadakan Aula Bela Diri Hanxia untuk putranya, pengawas Wu lantas mengatakan Lo Feng saat ini sudah menjadi inspektur baru dan memiliki otoritas tertinggi di kota Pangkalan. Di tengah-tengah percakapan tersebut, Lo Feng akhirnya tiba di pusat Aula Bela Diri Hanxia, sehingga para anggota dan semua pengawal langsung memberikan ucapan selamat atas pencapaian Abang Codet. Namun dengan sikap rendah hati Lo Feng, dia justru menganggap semua pencapaiannya berkat kerjasama seluruh instruktur selama ini. Terlebih lagi, tanpa adanya dukungan mereka semua, besar kemungkinan dia tidaklah akan pernah bisa mencapai titik seperti ini. Nah, dikarenakan Lo Feng telah menjabat sebagai pemimpin, pengawas Wu segera memberikan amanah kepadanya untuk selalu melindungi seluruh masyarakat penduduk kota Pangkalan Jiangnan. Malam harinya, Lo Feng terlihat melakukan tugas menjadi seorang pemimpin dan mengecek semua laporan. Bahkan menyadari email adalah bagian penting sebagai sarana komunikasi antar negara, Lo Feng lantas memutuskan untuk menggunakan email tersebut demi menemukan beberapa penduduk Jiangnan yang menghilang di zaman Nirvana. Singkatnya, setelah masalah kota Pangkalan teratasi, Abang Codet lantas menggunakan helm kesadaran untuk memasuki alam virtual yang merupakan tempat nongkrong dewa perang di seluruh penjuru dunia. 欢迎你，罗峰战神。 Setibanya di Istana Dewa Perang, wanita robot virtual terlihat menjelaskan beberapa aturan di tempat ini. Selain terdapat berbagai macam buku panduan master spiritual tingkat dasar hingga menengah, Lo Feng juga bisa mempelajari buku tersebut berulang kali, sehingga Lo Feng meminta sang robot untuk memperjelas buku panduan master spiritual. Robot virtual melanjutkan, dalam hal kekuatan, seorang master spiritual terbagi menjadi dua bagian, yaitu kehampaan dan nyata. Kehampaan dapat membunuh lawan secara diam-diam menggunakan kekuatan mental, sedangkan kemampuan nyata bisa membunuh lawan dalam jarak 100 meter lebih. Tidak sampai di situ, seorang master spiritual tingkat menengah dikatakan mampu mengendalikan pisau terbang sebanyak 20 buah. Hal itu sesuai dengan kekuatan Lo Feng saat ini. Bahkan jika dihitung, kekuatan Lo Feng setara dengan 10 juta kilogram. Sambil membenarkan penjelasan barusan, Lo Feng lantas berambisi untuk menyempurnakan perisai langit yang memiliki 360 pisau. Jika berhasil, maka kekuatannya pastilah akan meningkat secara signifikan dan melampaui seluruh pejuang Dewa Perang. Di sisi lain, demi memenuhi ambisinya untuk membalaskan kematian putranya, baik Liao bersama Tante Nina terlihat meminta bantuan kepada Mbah Yan Hai dan bersedia menjadi budaknya asalkan Yan Hai berhasil menghabisi Lo Feng. Meski Yan Hai bisa saja membantu mereka, namun dikarenakan Lo Feng memiliki perlindungan dari Ketua Hong, Yan Hai dengan berat hati menolaknya. Dia hanya meminta Liao untuk segera meningkatkan kekuatannya melampaui level Dewa Perang. Dengan begitu, dia barulah bisa membalaskan dendam kematian putranya. Singkat cerita, setelah menggunakan helm induksi kesadaran, Lo Feng akhirnya tiba di gerbang Istana Dewa Perang. Menyadari pemuda tampan kembaran Mimin baru pertama kali memasuki istana,
Keita lantas menawarkan diri untuk mengajaknya berkeliling santuy menikmati pemandangan istana Dewa Perang. Di tengah-tengah perjalanan untuk memenuhi janji sebelumnya, Keita secara mengejutkan terlihat memberikan sambutan hangat kepada Lo Feng sebagai anggota baru nomor 3516, sehingga membuat namanya langsung dikenal di berbagai kalangan tongkrongan dan bersorak gemuruh atas pencapaian Lo Feng. Tidak berselang lama, ngelihat sang MC berada tidak jauh dari lokasinya, pengawas yang lantas menghampirinya serta membawa Luo Feng ke salah satu kafe untuk ngopi santuy. Tanpa basa-basi, Luo Feng segera bertanya, apakah air kehidupan dilelang hari ini? Pengawas yang bilang semua barang setiap bulan akan dilelang, dan untuk mendapatkan air kehidupan, Luo Feng haruslah merogoh uang sekitar 20 miliar hansia. Meski harga lelang cukup fantastis, namun Luo Feng tidak memperdulikan hal tersebut dengan alasan jika dia bisa membawa air kehidupan, maka Luo Huo akan sembuh total dari lumpuh. Oleh sebab itu, Luo Feng meminta pengawas yang untuk mengantarkannya ke acara lelang. 要开始了。 Singkatnya, setelah pelelangan resmi dimulai, seorang wanita pembawa acara lantas mengumumkan barang selanjutnya adalah satu air kehidupan, dibuka dengan harga 10 miliar dolar hansia. Walaupun beberapa pejuang mencoba untuk menawarnya dengan harga tertinggi 11,5 miliar dolar hansia, tapi Lo Feng segera memberikan penawaran sebanyak 12 miliar, sehingga membuatnya jadi pusat perhatian. Bahkan Tante Venina sendiri berniat untuk memberikan harga lebih tinggi dari sang MC. Namun Liao dengan cepat menghentikan tindakan istrinya dengan alasan mereka pastilah menemukan cara lain untuk membalaskan dendam kematian Li Wei. Sementara itu, mengetahui bahwa Lo Feng merupakan anggota baru Istana Dewa Perang, seluruh orang hanya menunjukkan sikap solidaritas untuk menyambutnya. Bahkan tidak ada seorang pun menawar air kehidupan, sehingga mbak-mbak pembawa acara mengumumkan jika benda tersebut jatuh ke tangan Luo Feng. Pasca kejadian barusan, di saat Liao kebingungan untuk apa Luo Feng membeli air kehidupan, Venina lantas mengatakan, dari informasi yang dia dapatkan, Luo Feng membeli air kehidupan untuk adiknya. Mendengarkan hal tersebut, Liao tiba-tiba saja memiliki sebuah rencana untuk mengancam keluarga Lo Feng saat dia nantinya memasuki reruntuhan kuno. Tidak berselang lama, acara lelang kembali diselenggarakan, di mana barang terakhir berupa jaring emas laba-laba dari monster tingkat raja, disebut Black Widow Spider King, dibuka dengan harga 5 miliar dolar hansia. Senior Jiang Fang menjelaskan, walaupun benda tersebut sangat lemah dari jaring level SS, namun jaring itu mampu menangkap seorang level Dewa Perang serta monster tingkat raja. Merasa tertarik mendengarkan penjelasan barusan, Lo Feng tanpa pikir panjang langsung menawar jaring laba-laba dengan harga 10 miliar dolar hansia. Sebelum pergi meninggalkan ruangan Istana Dewa Perang, Abang Codet dihampiri oleh seorang kepala distrik ke-11 Amerika bernama Aurora, sekaligus pemilik air kehidupan. Bahkan menyadari masih membutuhkan satu air kehidupan, Lo Feng tanpa basa-basi memesan kepada Aurora, bahkan bersedia membayar sekitar 200 miliar dolar hansia. Beberapa saat kemudian, ketika Luo Hua sedang merenungi nasibnya, Abang Codet akhirnya kembali ke rumah, serta meminta sang adik untuk membuka sebuah peti yang dia bawa, dan menyarankan Luo Hua melepas kursi roda. Pasalnya Lo Feng telah berhasil mendapatkan air kehidupan untuk memulihkan kondisi fisiknya.
Keesokan harinya, Lo Fang menyempatkan diri berlatih buku catatan master spiritual. Bahkan hanya membutuhkan waktu singkat, Lo Fang mampu merasakan kekuatannya telah meningkat pesat. Oleh sebab itu, Lo Fang bertujuan untuk mencoba jaring emas laba-laba miliknya. Meski kekuatan jaring itu belum bisa menangkap Liao, namun jaring tersebut masihlah cukup berguna. Tidak berselang lama, Lo Fang tanpa terduga mendapatkan WA dari calon kakak iparnya alias Sugang, di mana Susin akan segera tiba di bandara. Mendapati pesan tersebut, Lo Fang lantas bergegas menjemput sang pujaan hati dengan pesawat barunya. Tidak berselang lama, ketika Lo Fang dan Mbak Susin lagi asik melepaskan rindu, seorang pemuda bernama Sun Chao tiba di lokasi tersebut dan memperkenalkan diri, serta menyombongkan dirinya kalau dia pengen memberikan hadiah mobil keluaran terbaru untuk Susin. Oleh sebab itu, Sun Chao memperingatkan Lo Fang untuk menjauhi Susin. Di tengah-tengah percakapan, Sugang tiba-tiba saja menghampiri Lo Fang, bahkan berlagak so akrab dengannya, sehingga membuat Susin kebingungan. Pasalnya selama ini diketahui, Sugang sangat membenci Abang Codet. Tapi kenapa tiba-tiba berubah pikiran dan merestui hubungan mereka berdua? Tanpa basa-basi, Sugang lantas menjelaskan kepada Sun Chao, di mana Lo Fang adalah seorang inspektur jenius di kota Pangkalan Jiangnan, bahkan menjadi seorang anggota Istana Dewa Perang. Mendengarkan penjelasan barusan, jelas aja bikin Sun Chao kena mental. Bahkan Lo Fang langsung menunjukkan pesawat tempur miliknya. 命天子啊！我想的还要了不得。我在飞。 Malam harinya, sambil bernostalgia mengingat kisah masa lalu perjalanan mereka berdua di perbatasan kota Pangkalan Jiangnan, Mbak Susin sangatlah terpukau melihat pencapaian calon lakinya, di mana saat itu Lo Fang hanyalah seorang pejuang biasa, tapi kali ini Lo Fang telah berhasil mencapai semua impiannya untuk melindungi seluruh umat manusia. 您在这里许下的愿望吗？ 1号， 我等你。 Dalam situasi romantis layaknya sinetron televisi, Abang Codet lantas mengungkapkan semua isi hatinya. Meski dia telah mencapai semua impian, hanya saja dia belumlah mendapatkan kepastian dari Susin. Sehingga Lo Fang memberanikan diri untuk meminta Susin menjadi pacarnya. Meski sempat terkejut mendengarkan hal itu, namun Mbak Susin tidaklah menolaknya dan menerima Lo Fang menjadi kekasihnya. Waduh, yang jomblo nggak boleh iri ya guys ya. Di sisi lain, mendeteksi adanya gelombang monster di Samudra Pasifik dan sistem radar menunjukkan sejumlah monster berkumpul di dasar laut, Abah Li Dawei segera memutuskan untuk meminta bantuan Aula Seni Bela Diri Ekstrim Pangkalan Jiangnan. Sementara itu, di saat Lo Fang baru saja menyelesaikan pelatihan, Senior Zhuge lantas memberitahunya mengenai kehadiran Abah Li di ruangan rapat. Mendengarkan hal itu, Lo Fang bergegas menuju ruangan. Melihat kedatangan Lo Fang serta keduanya saling memperkenalkan diri, Abah Li segera mengatakan beberapa hal tentang pasukan militer di Pangkalan. Walaupun memiliki sejumlah pejuang dan senjata meriam laser, namun semua itu tidaklah efektif melawan monster laut. Pasalnya sang monster memiliki serangan gelombang kejutan, sehingga dapat menyerang target dalam jarak beberapa ratus meter. Bahkan populasi monster laut lebih tinggi jika dibandingkan monster darat.
Tidak sampai di sini. Menurut informasi yang dia temukan, Li Dawei bisa melihat cukup jelas bahwa dasar laut merupakan sarang monster besar dan kemungkinan dapat mengancam keselamatan penduduk sekitar. Oleh sebab itu, Abah Li meminta Lo Feng untuk mengalahkan monster laut. 没问题。 Nah, dikarenakan 6 bulan yang lalu, Abang Chodit sangat berjasa untuk negara Hanxia membunuh seekor monster naga ular kepala 9 tingkat 2, serta merupakan tokoh paling penting dalam insiden tersebut, maka Li Dawei memberikan Lo Feng pangkat Mayor Jenderal. Malam harinya, sebelum menghadiri acara pelantikan, Lo Feng menyempatkan diri mengobrol dengan Su Xin. Tapi di tengah-tengah percakapan tersebut, robot virtual datang memberitahunya tentang keberangkatan peninggalan reruntuhan kuno yang tersisa 2 hari lagi, di mana Lo Feng diharuskan mengikuti ujian untuk memperoleh armor Dewa Perang. Meski tingkat bahaya peninggalan kuno nomor 9 lebih rendah, tapi persentase kematian mencapai 72%. Singkat cerita, setelah para tamu undangan berkumpul di acara pelantikan Mayor Jenderal, Abah Li segera memperkenalkan Lo Feng kepada tamu spesial malam ini. Selain ada Jiai, ketua tim Gunung Huang melampaui Dewa Perang, ada juga seorang pejuang bernama Liu Yan Divisi 9 Departemen Khusus Nasional dan Wali Kota Pangkalan Jiangnan Yezong. Namun di waktu yang sama, Jenderal tiba-tiba saja mendapatkan informasi bahwa situasi pangkalan dalam bahaya, serta para monster laut menyerang perbatasan militer, dan kemungkinan tingkat bahaya serangan berada di level 1. Oleh sebab itu, Li Dawei meminta seluruh pejuang untuk membantu pangkalan militer. 其他人跟我走。 军方已抽调1万兵力赶赴前线，为9头蛇龙袭击时的3倍以上。水域怪兽在春申江入海口大规模袭击。舱门开启。 Sesampainya di lokasi, melihat senjata meriam laser tidaklah berguna menyerang para monster laut. Bahkan dalam jarak 200 meter ada 1000 ekor kura-kura yang memiliki pertahanan cukup kuat. Li Dawei beranggapan hal ini pastilah diakibatkan oleh Raja Monster yang berada di dasar laut. Oleh sebab itu, si Abah lantas menyarankan Lo Feng bersama pejuang lain untuk segera menghentikan aksi tersebut. Jika terlambat, pasukan militer pasti akan tewas. Mendengarkan saran barusan, Lo Feng dengan cepat bergegas menuju ke dasar laut, serta menggunakan energi spiritual untuk melihat keadaan sekitar. Namun siapa sangka hal mengejutkan benar-benar terjadi. Raja Monster ternyata muncul di hadapan Lo Feng. 有怪兽进入基地。 Melihat pergerakan sang monster, Lo Feng dapat merasakan jika sang monster berada di tingkat raja, sehingga dia segera melakukan segala cara untuk menyerang monster dalam jarak dekat. Meski Lo Feng telah mengombinasikan berbagai senjata andalan, tapi sayangnya tindakannya percuma saja. Pasalnya Raja Monster memiliki pertahanan tubuh lebih tinggi daripada monster biasa. Tepat di momen ini, ketika Lo Feng berada dalam posisi terdesak, bahkan tidak memiliki harapan untuk memenangkan duel, dia lantas dengan pintar menggunakan kemampuan mental untuk menarik salah satu benda menyerang balik sang monster. 还远未结束，看来罗峰成功了。 Alhasil, setelah mengusir mundur pasukan monster laut, Abah Li telah menghampiri Lo Feng serta mengucapkan terima kasih kepadanya, di mana berkat aksi jagoan kalian,
mereka berhasil mengurangi kerugian yang ditimbulkan. Bahkan dia beranggapan monster laut yang mereka hadapi saat ini hanyalah sebagian kecil dari populasi di seluruh wilayah laut. Keesokan harinya, sebelum Lo Fang melanjutkan perjalanan mengikuti ujian peradaban kuno nomor 9, Senior Zhou mengatakan, berdasarkan semua data yang dikumpulkan, seseorang yang memasuki peninggalan peradaban kuno memiliki tantangan bahaya yang berbeda sesuai dengan kekuatan. Bahkan persentase keberhasilan memasuki reruntuhan peradaban kuno sangat kecil. Meskipun hal ini terdengar menyeramkan, hanya saja untuk mengejar impiannya selama ini dan melindungi seluruh umat manusia di bumi, Lo Fang tetap bertekad untuk memasuki peninggalan kuno nomor 9. Sebelum para peserta OTW mengikuti ujian peradaban kuno, Ketua Hong menjelaskan, pusat global terbuat dari elemen pesawat luar angkasa. Meski pertahanannya sudah rusak, namun seluruh bagian bangunan melebihi bangunan yang ada di bumi. Bahkan dikarenakan banyak reruntuhan kuno yang masih belum bisa dikunjungi, maka sudah menandakan kalau bumi pernah dikunjungi oleh peradaban lain alias alien. Dengan adanya fakta tersebut, Hong lantas beranggapan kekuatan para pejuang bumi hanyalah tingkat dasar. Bahkan dirinya sebagai orang nomor 1 sekalipun tidak mungkin sanggup melawan kekuatan yang berada di luar angkasa. Oleh sebab itu, jika para peserta ingin mengejar batas kekuatan, Hong meminta mereka menjadi pejuang terkuat di bumi. Singkatnya, setelah memberikan arahan, Hong lantas meminta pengawal khusus bernama Yarrow untuk menuntun para peserta selama perjalanan ke area peradaban kuno. Sambil menggunakan pesawat yang disediakan oleh Aula Bela Diri Ekstrim, Yarrow menjelaskan, selain terletak di pedalaman hutan Amazon, tingkat ujian yang akan mereka hadapi sangatlah berbeda, di mana seorang master spiritual melewati jalur B, sedangkan pejuang umum akan mengikuti jalur tipe A. Dikarenakan ujiannya cukup sulit, para peserta akan mendapatkan hadiah armor Dewa Hitam. Bahkan pusat global akan memberikan hadiah berdasarkan poin. Namun konsekuensinya mereka bisa saja koit atau cacat seumur hidup. Yarrow melanjutkan, setelah memasuki peninggalan peradaban kuno, aplikasi di ruangan tersebut secara otomatis diterjemahkan oleh sistem arloji yang mereka gunakan, sehingga bisa mempermudah dan membantu mereka nantinya. Nah, dikarenakan tugas Yarrow telah berakhir, dia lantas menyerahkan seluruh peserta kepada Vladimir sekaligus pengawal pribadi Ketua Hong, sehingga Vladimir segera membawa para pejuang memasuki ruangan peradaban kuno. Sambil mengingat pesan yang diberikan Hong, serta mereka juga haruslah memiliki tekad yang kuat untuk mengejar batasan hidup, Lo Fang segera membulatkan tekad untuk maju sebagai orang pertama memimpin seluruh peserta memasuki ruangan ujian.